Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Cak Lontong, salam lemper. Saudara-saudaraku yang lemper. Saya ingatkan sebelumnya, saya di sini tidak ingin membuat Anda tertawa terbahak-bahak, terus-menerus, terpingkal-pingkal, tapi tidak ada kesan dan hilang begitu saja. Jangan mendesis, Anda manusia bukan ular. Saya kesini untuk mengajak Anda mikir. Bukalah pikiran Anda. Saya akan membahas tentang miskin dan sederhana. Apakah sama? Beda. Miskin itu kondisi hidup, sederhana adalah cara hidup. Saya sering makan di warung, ada yang tanya, Cak Lontong kok nggak makan di restoran? Miskin ya? Saya sederhana. Saya sering belanja di pasar uler, di Priok. Ada yang ketemu, kok belanjanya nggak di mall? Cak Lontong miskin ya? Saya sederhana. Saya sering kemana-mana naik angkutan umum, kok nggak bawa mobil sendiri? Cak Lontong miskin ya? Saya sederhana. Di sini saya tegaskan, Cak Lontong adalah orang sederhana yang miskin. Anda jangan menertawakan saya. Saya tidak tahu apakah Anda ini mampu atau orang kaya. Tapi kalau saya lihat sebelum Anda tadi duduk di sini, perilaku Anda tidak menunjukkan itu. Anda tadi datang, mungkin di absen, ambil nasi box, dan Anda makan. Itu bukan perilaku orang yang mampu. Jadi Anda jangan menertawakan orang miskin. Kalau Anda orang yang mampu, mestinya ambil nasi box, berikan pada yang berhak. Saya. Biar saya bawa pulang. Tugas Anda mikir, bukan tepuk tangan. Apakah miskin bisa dirubah? Bisa. Miskin kondisi hidup bisa dirubah. Teman saya, jadi stand up comedian, karena pengen sukses, pengen terkenal. Tapi yang lebih penting adalah kesiapan Anda ketika Anda sudah menjadi terkenal dan sukses. Karena teman saya itu ternyata tidak siap. Dia pengen terkenal, begitu terkenal, kemana-mana pakai kacamata hitam. Pakai topi, supaya tidak dikenali orang. Kalau ada yang nanya pin BB-nya, jangan dikasih oi. Jangan sembarangan ngasih pin BB gua. Itulah orang yang punya tujuan, tapi tidak siap ketika dia sudah sampai ke tujuannya. Kasihan deh lo. Apa yang harus kita lakukan pada kondisi ini? Hanya satu kuncinya. Sederhana. Nunggu apa lagi? Sudah. Satu kata, sederhana. Sederhana itu tidak berjalan sejajar dengan orang miskin. Belum tentu. Sederhana belum tentu berjalan sejajar dengan orang kaya. Belum tentu berjalan sejajar dengan orang sukses. Tapi sederhana berjalan sejajar dengan orang yang bijaksana. Makanya jadilah orang yang sederhana supaya bijaksana. Orang sederhana itu tidak berlebihan. Tidak sok pamer. Atau zaman sekarang bilang tidak lebay. Jadi kalau seperti saya ini ya nggak perlu pamer. Saya nggak perlu pamer kalau di kantong saya ini ada 100.000 misalnya. Nggak perlu. Kantong satunya misalnya ada. Ini nggak perlu dipamerkan. Belum lagi yang di kantong atas. Ada. Ini lebay namanya. Lebay. Loh ada lagi. Lebay. Ini nggak harus dipamerkan. Itu lebay namanya. Dan ternyata penyakit lebay itu bukan hanya terjadi pada orang kaya. Orang miskin pun bisa lebay. Jangan dikira nggak ada. Tetangga saya itu miskin, dia nggak kerja. Kalau ditanya, kenapa nggak kerja? Nggak ada ongkos. Karena kita simpati, kita beri ongkos. Masih belum berangkat kerja. Kenapa nggak berangkat? Kan sudah ada ongkos. Nggak ada baju sama sepatu. Kita belikan.
kasih baju sepatu. Enggak berangkat juga. Dia memang orang enggak punya. Sekarang sudah punya ongkos, sudah punya baju, sudah punya sepatu. Kenapa enggak berangkat? Saya orang enggak punya. Saya enggak punya waktu untuk kerja. Itu kan lebay. Karena dia hidup itu dari rangkaian waktu, kenapa dia bisa bilang enggak punya waktu? Ini yang harus Anda ingat. Hidup ini adalah pilihan. Anda harus menentukannya sekarang. Anda harus memilih sekarang. Atau pilihan itu yang akan menentukan hidup Anda. Itu akan sakit. Seperti saya nanti. Mikir. Dan bila Anda tidak mencapai suatu kebahagiaan dan pintu kebahagiaan itu tertutup buat Anda, sebenarnya sadarlah bahwa ada pintu lain yang terbuka. Tapi karena kita terlalu sering dan terpaku pada pintu yang tertutup, kita tidak melihat pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Tirulah teori maling. Begitu dia menemui pintu tertutup, dia akan berusaha mencari pintu yang terbuka lainnya. Ada baiknya teori maling kita ambil. Jadi orang jangan mudah terharu, tapi mudahlah tersentuh dan tergerak hatimu. Orang terharu kalau melihat kemiskinan, pertama kali yang diambil adalah sapu tangan, bukan dompetnya. Orang yang tergerak hatinya, begitu melihat kemiskinan, yang pertama kali diambil adalah dompetnya. Tapi ada satu hal yang tidak boleh Anda tiru. Ada orang yang begitu melihat keramaian, yang pertama diambil adalah dompet orang lain. Itu copet. Jangan mengulangi kesalahan saya. Saya serius. Dan kalau saya serius bukan berarti Anda tidak boleh tertawa. Silakan. Tapi hati-hati, kenali diri Anda supaya Anda bisa mengenali orang lain. Terima kasih, saya Cak Lontong, salam lemper.